Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau saat ini Yesus kuatku kembali hadir untuk mengawali hari kita tentunya dengan renungan firman Allah. Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Allah pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, sukacita yang baru yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat, akal budi, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh dapat melakukan setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tahun 2025 sudah berjalan dan hari ini puji Tuhan kita berada di hari yang ke-20. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu hanya oleh karena kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, hendaknya kita juga mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kepada Dia, dengan tetap berpegang teguh kepada iman kita, semakin setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang menjadi dasar dalam pengenalan kita kepada Tuhan adalah sejauh mana ketaatan kita di dalam melakukan apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Minggu ini Yesus kuatku mengambil tema tentang ketaatan. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ketaatan itu menjadi dasar pengenalan kita kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ diberi perikop 2 macam dasar. "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini diberi judul Sok Kenal, Sok Dekat, atau yang sering kita singkat SKSD. Nah, istilah sok kenal atau sok dekat ini adalah istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perilaku atau sikap seseorang yang seolah-olah sudah mengenal atau sudah mengetahui dengan akrab tentang orang lain, padahal yang sebenarnya belum sampai pada tahap itu. Orang itu menunjukkan suatu perilaku seakan-akan atau sudah mengenal kita sejak lama, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Kita baru saja mengenal dan baru beberapa kali aja untuk kita berjumpa dengan mereka, tetapi orang tersebut sudah bersikap akrab dengan kita. Terhadap sikap ini tentunya sudah pasti akan membuat kita akan merasa aneh atau bahkan mungkin menjadi risih, dan membuat kita merasa tidak nyaman jika kita bertemu dengan sikap dan perilaku ini. Atau mungkin kita tidak nyaman dengan perilaku orang yang sekenal, sedekat dengan kita. Nah, dari hal ini, dari hal sikap SKSD ini, menjadi satu gambaran untuk kita belajar bahwa untuk menjalin suatu hubungan atau relasi dengan orang lain, diperlukan suatu tahap pendekatan yang harus terjadi secara kontinu atau secara terus-menerus atau secara rutin, untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain, agar tercipta suatu komunikasi yang baik, sehingga ada kenyamanan dalam hubungan tersebut. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian halnya hubungan kita dengan Tuhan kita. Untuk kita memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan, tidak cukup hanya dengan mengenal Dia melalui pembacaan Alkitab saja atau mendengar informasi orang lain. Yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan menginginkan pengenalan yang bukan hanya berasal dari pengetahuan, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi antara kita dengan Dia atau dengan Tuhan. Amsal 3 ayat 6 berkata di sana, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu."
Puji Tuhan. Dengan hal inilah kita bisa dikatakan memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan karena kita mengakui keberadaannya dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bertekun di dalam kita belajar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat. Tentunya agar kita diindahkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kasih karunia Allah itu terus menjadi milik bahagian kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Saat kita taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya, dan saat kita terus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang memiliki iman yang teguh, kokoh, karena kita berakar di dalam Dia. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Di dalam Lukas 6 ayat 48 di sana kita bisa melihat bahwa ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Demikian pula dengan sebaliknya di ayat 49 di sana. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sebab utama yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah dosa atau pelanggaran kita. Yesaya 59 ayat 2 di sana mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Jadikan firman Allah sebagai dasar dalam hidup kita. Firman Allah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Segala yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan ada di dalam firman-Nya. Orang yang bertekun melakukan kebenaran Allah akan menerima kebahagiaan. Puji Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-21 di sana mengingatkan kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita melakukan kehendak Allah, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang sok kenal, sok dekat kepada Tuhan. Tetapi kita akan menjadi sahabat-sahabatnya Allah yang menerima kemuliaan dan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, saudara terkasih di dalam Tuhan, mari terus tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan, agar kita benar-benar menjadi orang yang dikatakan dekat dengan Tuhan, atau kita bisa dikatakan sebagai sahabatnya Allah. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini kembali mengajar kita untuk kita terus mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, dan mengenal kehendaknya untuk kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami terus melakukan pengenalan akan Engkau Tuhan, dengan terus mendekat kepada Tuhan lewat pembacaan firman Allah, bahkan lewat setiap doa-doa kami Tuhan, agar tercipta hubungan yang baik dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati setiap umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Bila mereka terus Tuhan menjadi umat Tuhan yang terus berpegang teguh kepada Tuhan, dan mereka benar-benar mengenal Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan biarlah firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk terus menuntun kami Tuhan, agar kami tetap ada di jalurnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan kami bersyukur saat ini, dan kami menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.